Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada para malaikat bahwa Ia akan menciptakan makhluk dari bangsa manusia. Makhluk ini diciptakan dari tanah di bumi yang nantinya akan menjadi khalifah di muka bumi atau pemimpin di muka bumi. Kisah ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mendengar kabar tersebut, maka para malaikat kemudian protes. Mereka tidak setuju dengan hal yang direncanakan. Para malaikat berkata, "Mengapa ya Allah, Engkau hendak menjadikan pemimpin di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau." Malaikat yakin kalau manusia hanya akan membawa bencana bagi bumi. Mereka akan membuat kerusakan, permusuhan, juga pertumpahan darah. Malaikat merasa keberadaan dirinya saja sudah lebih dari cukup sebagai ciptaan Allah, karena malaikat senantiasa bertasbih, memuji dan mengagungkan Allah. Allah kemudian berfirman bahwa Dia mengetahui apa-apa yang tidak diketahui oleh malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada para malaikat bahwa tabiat malaikat bukan disiapkan untuk hal tersebut. Allah pun kemudian memerintahkan para malaikat untuk mengambil tanah di muka bumi. Malaikat Israel kemudian berhasil menjalankan tugas dari Allah untuk mengambil saripati tanah di bumi. Setelahnya, kemudian Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Manusia diberi akal, tubuh, dan jiwa. Allah melengkapi ciptaannya itu dengan meniupkan ruh Nabi Adam. Wujud Nabi Adam diciptakan dengan sangat sempurna serta lengkap. Tapi, Nabi Adam memiliki tinggi tubuh yang berbeda dengan manusia saat ini. Tinggi badannya mencapai 60 hasta atau sekitar 18 meter. Nah, ini sangat tinggi sekali dibandingkan kondisi tubuh manusia pada umumnya. Saat ruh di mulut, Nabi Adam kemudian bersin. Beliau mengucapkan, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah." Nah, itulah ucapan pertama dari seorang Adam, manusia pertama di Saga. Allah menyambut ucapan Adam dengan menjawab, "Yarhamukallah, rahmat Allah atasmu." Allah melengkapi Nabi Adam dengan ilmu pengetahuan. Nabi Adam alaihi salam dapat mempelajari, mengamati, dan memahami berbagai macam bentuk pengetahuan. Para malaikat pun diminta untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam. Para malaikat pun menuruti perintah Allah tersebut. Saat semua malaikat bersujud, ada satu makhluk berupa iblis. Dia dari bangsa jin yang menolak untuk bersujud. Iblis menolak untuk bersujud karena merasa bahwa dirinya lebih baik dari manusia. Dia merasa dirinya diciptakan dari api. Mendengar jawaban itu, Allah kemudian mengutuk iblis dan mengusirnya dari surga. Iblis memang diciptakan dari api. Itu sebabnya ia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam yang diciptakan dari tanah dianggap lebih hina kemuliaannya oleh iblis. Hal ini tersurat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-34. Menjelaskan hal ini, "Sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir." Kelancangan iblis membangkang membuat Allah sangat murka. Iblis telah durhaka dan hukumannya adalah keluar dari surga. Allah berfirman, "Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang yang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya." Iblis yang sombong bukannya bertaubat dengan hukuman yang diberikan. Ia malah mengeluarkan sumpah akan menggoda Nabi Adam dan keturunannya agar sesat. Iblis ingin manusia menemani dirinya di neraka. Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka,
dan dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu para manusia bersyukur dan taat kepadamu. Nah, itulah kisah penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Semoga kita dapat menghindarkan diri kita dari godaan iblis yang terkutuk.